Tangis Banyu pecah membaca tulisan tangan istrinya. Ia menyadari bahwa dengan terus terpuruk, ia justru menghancurkan satu-satunya keinginan terakhir Nita. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Nita selalu menemukan kedamaian di tepi dermaga kecil, tempat perahu-perahu nelayan berlabuh. Di sana, ia sering duduk menunggu suaminya, Banyu, pulang dari melaut. Mereka adalah pasangan muda yang saling mencintai, hidup sederhana dari hasil tangkapan Banyu. Nita, yang selalu tersenyum, kini menyembunyikan sebuah rahasia besar yang membuat hatinya perih. Dokter memvonisnya mengidap penyakit langka yang menggerogoti paru-parunya. Hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Nita tidak ingin Banyu tahu. Ia takut suaminya akan hancur dan tidak bisa melaut lagi jika mengetahui kondisi Nita. Ia ingin Banyu terus melihatnya sebagai Nita yang ceria, Nita yang kuat, hingga saat terakhirnya tiba langit di ufuk barat mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, memantulkan cahaya redup di atas permukaan air laut yang tenang. Nita duduk sendirian di ujung dermaga kayu yang sudah mulai melapuk. Angin laut yang lembab menerpa wajahnya, membawa aroma garam yang khas. Matanya terpaku pada satu titik di kejauhan, menantikan siluet perahu kayu milik Banyu muncul di antara deburan ombak. Biasanya, saat-saat seperti ini adalah momen yang paling ia nantikan. Namun sore ini, ada beban berat yang menghimpit dadanya, jauh lebih berat dari keranjang ikan yang biasa ia bawa. Nita merogoh saku bajunya, menyentuh secari kertas kusam yang ia simpan rapat-rapat. Kertas dari rumah sakit kota yang menyatakan bahwa paru-parunya tidak lagi berfungsi dengan baik. Hanya hitungan bulan, bisik suara dokter yang masih terngiang jelas di kepalanya. Nita memejamkan mata, menghirup napas panjang yang terasa perih di dadanya. Ia segera menutup mulutnya dengan sapu tangan saat rasa gatal itu muncul lagi. Batuknya pendek dan kering, namun meninggalkan noda merah kecil di atas kain putih tersebut. Dengan cepat, ia melipat sapu tangan itu dan menyembunyikannya kembali. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tak lama kemudian, suara mesin perahu terdengar mendekat. Banyu, dengan kulit yang terbakar matahari dan senyum lebar yang selalu menghangatkan hati Nita, melambaikan tangan dari atas perahu. "Nita, lihat, tangkapan hari ini cukup banyak," seru Banyu dengan semangat saat perahunya merapat di sisi dermaga. Nita segera berdiri, memaksakan sebuah senyum manis di wajahnya yang pucat. Ia mengusap sisa sesak di dadanya dan berjalan mendekat untuk membantu suaminya mengikat tali perahu. "Wah, Mas Banyu hebat sekali," jawab Nita dengan nada ceria yang ia buat-buat. Banyu melompat ke dermaga dan segera merangkul bahu istrinya. "Kenapa tanganmu dingin sekali, sayang? Kamu terlalu lama duduk di sini, ya? Angin malam tidak baik untukmu." Nita hanya tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Banyu. Ia menikmati kehangatan tubuh suaminya, menyadari bahwa setiap detik yang ia lalui sekarang adalah waktu yang dicuri dari takdir. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, Nita berjanji pada dirinya sendiri. Selama ia masih bisa bernapas, Banyu tidak boleh melihat air matanya. Ia akan menyimpan rahasia ini sedalam lautan yang ada di hadapan mereka. Kesehatan Nita semakin menurun. Napasnya sering tersengal, dan batuknya semakin parah. Banyu mulai curiga, namun Nita selalu pandai berkelit dengan alasan kelelahan atau flu biasa. Suatu malam, di bawah taburan bintang, Banyu menggenggam tangan Nita. "Nita, kamu sudah sering batuk. Ayo kita periksa ke kota besok, ya?" ucap Banyu penuh khawatir. Nita menggeleng pelan. "Tidak perlu, Mas. Aku sudah minum obat herbal, ini sudah membaik. Jangan khawatir, ya. Lebih baik kita habiskan malam ini di sini saja." Malam itu, Nita meminta Banyu berjanji. "Mas, jika nanti aku pergi lebih dulu, berjanjilah kamu akan kuat."
Berjanjilah kamu akan mencari kebahagiaan baru, dan jangan pernah merasa bersalah. Berjanjilah kamu akan terus melaut, karena laut adalah jiwamu. Banyu tertawa kecil, mengira Nita hanya melamun. Ia tidak tahu bahwa itu adalah cara Nita untuk mempersiapkannya menghadapi perpisahan yang akan segera tiba. Bulan-bulan berlalu, dan musim angin barat mulai tiba. Udara menjadi lebih dingin, dan bagi Nita, setiap embusan angin terasa seperti tusukan jarum di dadanya. Ia semakin sering terbangun di tengah malam, berusaha menahan suara batuknya dengan menekan bantal ke wajah, agar Banyu yang terlelap di sampingnya tidak terbangun. Suatu malam, langit begitu bersih tanpa awan. Banyu mengajak Nita duduk di depan teras rumah panggung mereka, yang menghadap langsung ke arah laut. Taburan bintang terlihat sangat jelas, seolah bisa disentuh hanya dengan menjulurkan tangan. "Nita," suara Banyu terdengar berat dan penuh selidik. Ia tidak lagi menatap bintang, melainkan menatap lekat wajah istrinya yang kian tirus. "Aku perhatikan nafsu makanmu berkurang. Kamu juga sering sekali sesak napas. Jangan bohong padaku, apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Jantung Nita berdegup kencang. Ia mencoba tertawa, namun yang keluar justru suara napas yang berat. "Aku hanya sedang tidak enak badan, Mas. Mungkin karena cuaca sedang buruk." Banyu menggenggam tangan Nita, merasakah betapa kecil dan ringkihnya jemari istrinya itu sekarang. "Besok kita ke kota. Aku tidak mau dengar alasan lagi. Kita jual hasil tangkapan minggu ini untuk biaya periksa." Nita menatap mata Banyu yang tulus. Ia tahu suaminya akan melakukan apapun untuknya, dan justru itulah yang membuatnya paling sedih. Jika Banyu tahu dia akan mati, Banyu akan berhenti melaut, dan laut adalah satu-satunya hidup pria itu. "Mas," bisik Nita, mengalihkan pembicaraan. "Lihat bintang yang paling terang itu. Katanya, orang yang sudah pergi akan tinggal di sana untuk menjaga mereka yang masih ada di bumi." "Jangan bicara sembarang, Nita," potong Banyu dengan nada tidak suka. "Berjanjilah padaku satu hal, Mas," lanjut Nita, mengabaikan peringatan suaminya. "Jika suatu saat nanti aku harus pergi lebih dulu, jangan pernah berhenti melaut. Jangan biarkan duka membuatmu benci pada air yang selama ini memberi kita kehidupan. Berjanjilah kamu akan tetap mencari bahagia, meskipun itu tidak bersamaku." Banyu terdiam. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyergap hatinya. Ia memeluk Nita erat-erat, seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja, istrinya akan menguap menyatu dengan kegelapan malam. Di bawah saksi jutaan bintang, Banyu hanya bisa mengangguk pelan tanpa kata-kata, sementara Nita menangis tanpa suara, menyadari bahwa janji itu mungkin akan segera ditagih oleh waktu. Beberapa bulan kemudian, kondisi Nita memburuk drastis. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan penyakitnya. Suatu pagi, Nita muntah darah di depan Banyu. Panik, Banyu segera membawa Nita ke rumah sakit di kota. Di sana, ia baru mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan Nita. Hati Banyu hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya, belahan jiwanya, akan pergi meninggalkannya. Ia marah pada Nita karena menyembunyikan semua itu, namun lebih marah pada takdir yang begitu kejam. Banyu menolak pergi melaut, memilih menemani Nita setiap detik di rumah sakit, berharap keajaiban akan datang pagi itu. Dermaga seharusnya riuh dengan suara tawa nelayan, tapi di rumah kecil Nita, waktu seakan berhenti. Nita mencoba bangkit dari tempat tidur untuk menyiapkan bekal Banyu, namun dunianya tiba-tiba berputar. Rasa sesak yang luar biasa menghantam dadanya, seperti gelombang pasang yang menghancurkan tanggul. Nita jatuh terduduk di lantai dapur. Batuknya meledak, tak tertahankan lagi. Kali ini, sapu tangan putihnya tidak cukup untuk menampung semuanya. Cairan merah kental membasahi kain itu, hingga menetes ke lantai kayu. "Nita!" teriakan Banyu bergema di seluruh ruangan.
Pria itu baru saja masuk untuk mengambil jaringnya. Namun ia justru menemukan istrinya sedang berjuang untuk bernapas di tengah genangan darahnya sendiri. Tanpa membuang waktu, Banyu menggendong tubuh Nita yang terasa sangat ringan, seolah-olah istrinya itu terbuat dari kertas. Dengan perahu kecilnya, ia memacu mesin secepat mungkin menuju pelabuhan besar untuk mendapatkan taksi menuju rumah sakit kota. Sepanjang perjalanan, Banyu terus membisikkan doa, air matanya jatuh membasahi kening Nita. Di rumah sakit, kebenaran itu menghantam Banyu seperti badai. Dokter menjelaskan semuanya, tentang paru-paru yang sudah rusak parah, tentang diagnosis yang sudah ada sejak berbulan-bulan lalu, dan tentang waktu yang kini tinggal sisa-sisa. Kenapa, Nita? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Raung Banyu di samping tempat tidur Nita. Suaranya pecah, penuh dengan rasa bersalah karena merasa telah gagal menjaga wanita yang paling dicintainya. Nita, yang kini harus bernapas dibantu tabung oksigen, hanya bisa menatap Banyu dengan tatapan layu yang penuh permohonan maaf. Ia meraih tangan suaminya yang kasar dan gemetar, menempelkannya ke pipinya yang dingin. Aku hanya ingin kamu mengingatku sebagai Nita yang cantik, bukan Nita yang pesakitan. Bisik Nita di balik masker oksigennya, suaranya nyaris hilang. Banyu tidak peduli lagi dengan perahunya, tidak peduli lagi dengan laut. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang Nita, menggenggam tangannya siang dan malam. Baginya, dunia di luar sana sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah ruangan putih yang sunyi ini, dan napas istrinya yang semakin hari semakin pendek dan terasa sangat berharga. Nita tahu waktu yang ia miliki tidak banyak lagi. Ia meminta Banyu membawa seorang wanita muda bernama Sari ke kamar rawatnya. Sari adalah teman lama Nita, seorang perawat yang Nita kenal di rumah sakit. Diam-diam, Nita sudah sering berbicara dengan Sari tentang Banyu, menceritakan kebaikan suaminya, kebiasaannya, hingga makanan favoritnya. Nita ingin Sari mengenal Banyu. Mas Banyu, Nita tersenyum lemah. Jika nanti aku tiada, berjanjilah kamu tidak akan sendirian. Sari adalah wanita yang baik. Dia akan menjagamu. Banyu terkejut, namun ia tidak bisa menolak permintaan terakhir dari istrinya. Ia hanya menangis dalam diam sambil menggenggam erat tangan Nita yang mulai dingin. Ruang rawat itu kini menjadi saksi bisu dari cinta yang tengah sekarat. Nita tahu, fisiknya sudah menyerah, tapi pikirannya masih terjaga untuk satu misi terakhir, memastikan Banyu tidak sendirian. Ia memanggil Sari, sahabat masa kecilnya yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu, untuk datang ke kamarnya saat Banyu sedang pergi mencari makan. Sari, bisik Nita lemah, aku titip Mas Banyu. Dia pria yang kuat di laut, tapi sangat rapuh di darat jika tidak ada yang mengurusnya. Sari menggenggam tangan Nita dengan air mata yang mengalir. Jangan bicara begitu, Nit. Kamu harus fokus pada kesembuhanmu. Nita hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan penerimaan. Kita berdua tahu itu tidak mungkin. Mas Banyu tidak pandai memasak. Dia sering lupa makan jika sudah asyik memperbaiki jaring. Ceritakan padanya tentang laut jika dia mulai menyerah. Jadilah cahaya untuknya, Sari. Sore harinya, saat Banyu kembali, Nita mempertemukan mereka secara resmi. Ia memperhatikan bagaimana Sari dengan telaten membantu mengganti perban dan memberikan obat, sementara Banyu hanya bisa menatap dengan pandangan kosong. Nita sengaja sering melibatkan Sari dalam percakapan mereka, menciptakan jembatan kecil antara suaminya dan masa depan yang tidak melibatkan dirinya. Suatu malam, saat kondisi Nita sedikit stabil, ia meminta Banyu untuk membacakan buku di bawah lampu remang-remang. Mas, ucap Nita memotong bacaan Banyu. Sari wanita yang sangat baik, bukan? Dia mengingatkanku pada diriku saat kita pertama kali bertemu. Banyu mengerutkan kening, ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Nita, tidak ada yang bisa menggantikanmu.
Jangan paksa aku untuk memikirkan orang lain. Aku tidak memintamu menggantikanku, sela Nita dengan napas yang satu-satu. Aku hanya ingin kamu tetap memiliki alasan untuk pulang ke rumah, bukan hanya pulang ke laut. Biarkan Sari membantumu, Mas. Demi aku. Banyu hanya tertunduk, menyembunyikan wajahnya di lipatan tangannya di pinggir ranjang. Di ruangan yang mulai terasa dingin itu, Nita merasa sedikit tenang. Ia telah menebar benih harapan, berdoa agar suatu saat nanti, saat duka Banyu mereda, benih itu akan tumbuh menjadi alasan baru bagi suaminya untuk tetap bertahan hidup. Pada suatu pagi yang cerah, Nita mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Banyu. Dermaga kecil itu kehilangan senyumnya. Banyu terpuruk dalam duka yang mendalam. Ia berhenti melaut, hanya duduk termenung di tepi pantai, mengenang Nita. Namun, perlahan, janji Nita mulai bekerja. Sari, yang sering menjenguk Banyu, mulai membawa makanan dan menemani Banyu bicara. Sari mengingatkan Banyu pada janji Nita untuk terus melaut dan menemukan kebahagiaan baru. Butuh waktu lama, namun akhirnya, Banyu kembali ke laut. Ia mulai melihat Sari bukan hanya sebagai teman Nita, tapi sebagai seorang wanita yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Pada senja yang sama, di tepi dermaga itu, Banyu dan Sari duduk bersama. Banyu tersenyum tipis sambil menatap laut lepas. Ia tahu Nita tidak akan pernah tergantikan. Namun ia juga tahu bahwa janji terakhir Nita adalah sebuah hadiah, kesempatan kedua untuk mencintai. Mereka tidak akan pernah melupakan Nita, tapi mereka akan hidup, melanjutkan cahaya yang Nita tinggalkan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah sakit, jatuh tepat di wajah Nita yang tampak sangat damai. Ia sempat membuka mata, menatap Banyu yang tertidur sambil menggenggam tangannya. Nita mengelus rambut suaminya untuk terakhir kali, sebuah sentuhan seringan kapas yang membuat Banyu terbangun. Mas, lautnya pasti sedang tenang hari ini, bisik Nita dengan senyum yang paling cantik yang pernah Banyu lihat. Nita mengembuskan napas panjang terakhirnya dengan tenang. Genggaman tangannya melonggar. Ruangan itu seketika pecah oleh isak tangis yang tertahan. Banyu memeluk tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa, meraung dalam diam, merasakan separuh jiwanya ikut pergi bersama embusan napas itu. Minggu-minggu setelah pemakaman adalah masa tergelap bagi Banyu. Rumah panggung mereka terasa sangat luas dan mengerikan tanpa suara tawa Nita. Perahu kayunya dibiarkan tertambat hingga berlumut. Banyu hanya duduk di dermaga, menatap cakrawala dengan mata kosong, persis seperti ketakutan terbesar Nita. Suaminya kehilangan arah. Namun, Sari tidak membiarkan itu terjadi. Sesuai janjinya pada Nita, Sari rutin datang membawa makanan, meski seringkali Banyu hanya mendiamkannya. Suatu sore, Sari meletakkan sebuah kotak kecil di depan Banyu. Ini dari Nita. Dia memintaku memberikannya padamu jika kamu sudah berhenti melaut selama 1 bulan, ucap Sari lembut. Di dalamnya terdapat sapu tangan putih milik Nita yang kini sudah bersih, dan sebuah surat singkat. Mas, jika kamu membaca ini, artinya kamu sedang marah pada laut. Tolong kembali ke sana. Aku tidak ada di pemakaman itu. Aku ada di setiap embusan angin laut yang menerpamu saat melaut. Hiduplah, Mas. Demi aku. Tangis Banyu pecah membaca tulisan tangan istrinya. Ia menyadari bahwa dengan terus terpuruk, ia justru menghancurkan satu-satunya keinginan terakhir Nita. 1 tahun kemudian, dermaga itu kembali riuh. Banyu berdiri di atas perahunya yang sudah dicat baru, sedang menyiapkan jaring. Di pinggir dermaga, Sari berdiri menunggunya pulang dengan membawa keranjang yang dulu biasa dibawa Nita. Banyu menatap ke arah laut lepas. Ia merasakan angin hangat menerpa wajahnya, sebuah pelukan gaib dari Nita. Banyu tersenyum tipis ke arah langit. Ia telah menepati janjinya. Ia tidak melupakan Nita, tapi ia memilih untuk melanjutkan hidup. Bersama Sari,
Ia belajar bahwa mencintai lagi bukan berarti mengkhianati masa lalu, melainkan cara untuk menghormati orang yang telah pergi dengan tetap menjadi bahagia.